Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kita dilangkahkan kakinya menuju Masjid Al-Hakim ini untuk menunaikan sholat tarawih bersama, sholat isya dilanjutkan sholat witir, yang insya Allah mendapatkan berbagai macam pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada segala umatnya, dan pada kita semua. Semoga insyaallah di akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin amin. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk mungkin sedikit dalam kuliah kultum singkat ini, terutama dengan tema keutamaan dan pentingnya zakat fitrah. Apa sih sebenarnya zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat yang disampaikan atau dilaksanakan pada saat bulan suci Ramadan. Banyak sebenarnya zakat-zakat yang disampaikan kepada umat Islam, ada zakat mal, atau zakat penghasilan, atau zakat yang lainnya. Tapi khusus terkait dengan zakat fitrah adalah zakat pada saat bulan Ramadan. Zakat fitrah itu bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan selama puasa Ramadan, dan tidak hanya itu, juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Zakat fitrah menurut hadis Ibnu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari bersendawa gurau, dari kata-kata keji, dan juga untuk memberikan makanan orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi kalau melihat hadis ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa zakat fitrah ini memang untuk menyempurnakan selama kita melakukan ibadah puasa. Pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita melihat sesuatu yang tidak disengaja dan itu kotor, perasaan-perasaan kita kepada orang lain yang mungkin dianggapnya tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor, kecil terhadap orang lain, maka dengan zakat fitrah ini Allah memberikan kesucian pada kita, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi lebih bermanfaat. Lima keutamaan zakat fitrah, di antaranya yang pertama tadi menyempurnakan ibadah puasa. Zakat fitrah merupakan salah satu dari fondasi rukun Islam, dan zakat fitrah tertuang dalam, atau zakat yang lainnya tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dan melaksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukunlah beserta orang berrukun. Zakat secara umum itu adalah menyempurnakan agama. Namun jika zakat yang dilakukan adalah zakat fitrah, ada untuk menyempurnakan kekurangan puasa. Yang kedua adalah menyucikan diri dari dosa. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 dengan jelas menyebutkan bahwa menunaikan zakat berarti menyucikan diri. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka,
dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya, keutamaannya adalah mendapatkan ampunan dosa. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 12, Allah berjanji mengampuni dosa-dosa hambanya yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul. Sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah bagaimana pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan mengikuti dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menunaikan zakat berarti bermurah hati kepada sesama dengan penuh keikhlasan. Secara tidak langsung, mengeluarkan zakat merupakan salah satu bentuk mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah. Pada prinsipnya, rezeki yang disampaikan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan satu titipan, sesuatu yang bisa dibagi kepada orang lain yang membutuhkan, yaitu dengan melalui zakat. Yang selanjutnya yaitu membantu orang fakir dan miskin. Menunaikan zakat fitrah juga menjadi salah satu cara untuk membantu kaum miskin atau membantu kepada sesama manusia yang membutuhkan. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memelihara zakat dan orang-orang yang berada di bumi dengan sebaik-baiknya, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Namun dengan seperti itu, zakat yang dikeluarkan harus memiliki syarat, sehingga zakat yang kita sampaikan memang benar-benar zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di antara syarat zakat atau harta yang bisa disampaikan dengan zakat, di antaranya yang pertama adalah harta tersebut merupakan harta yang halal, harta yang diperoleh dengan jerih payah tanpa dengan sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Jadi harta yang disampaikan sebagai harta zakat itu adalah milik orang tersebut, bukan orang lain yang disampaikan kepada amil zakat untuk zakat tersebut. Yang selanjutnya, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Bentuk zakat fitrah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mewajibkan dengan satu kurma atau gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun yang dewasa, dan zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melakukan sholat Id. Rasulullah SAW mewajibkan satu kurma atau satu gandum, sehingga pada saat ini disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Jika di negara kita di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, berarti kita bisa mengkonversi dengan beras, sehingga apa yang menjadi bahan makanan pokok masyarakat sehari-hari bisa tercukupi. Filosofi zakat fitrah pada dasarnya adalah memberi kemampuan orang yang tidak mempunyai logistik makanan untuk mendapatkan support makanan sehingga bisa berbuka atau makan, atau bisa merayakan ibadah, atau bisa merayakan Idul Fitri, bahwa pada hari itu adalah hari bahagia, dan untuk kaum muslimin yang telah melakukan ibadah puasa. Pada dasarnya ibadah puasa yang sudah dilaksanakan, pada kemudian dengan melaksanakan pembayaran zakat fitrah, manusia disucikan dari segala kotoran yang ada di jiwanya.
Untuk ketentuan zakat biasanya yaitu setara dengan 2,5 kg atau 3 kg atau disesuaikan dengan ketentuan pada wilayah masing-masing. Apakah zakat fitrah itu bisa uang berbentuk uang ataupun hanya berbentuk makanan pokok? Pada alim ulama berpendapat banyak yang menyetujui bahwa sebaiknya merupakan makanan pokok. Karena pada dasarnya filosofi zakat fitrah adalah memberi kemampuan orang yang tidak mempunyai logistik atau mungkin miskin untuk berbuka, sehingga pada perayaan Salat Idul Fitri mereka bisa merayakan bersama-sama. Demikian program yang saya sampaikan. Ada beberapa sedikit pengumuman yang sekaligus menyambung dari program saya ini, bahwa DKM Al-Hakim melalui BPJS mulai pada hari ini sampai tanggal 17 April 2023 dengan ketentuan beras sebesar 3,5 liter. Kemudian jika dikonversi dengan uang yaitu 35.000 zakat fitrah dan 5.000 sedekah. Hal ini sesuai dengan ketentuan MUI melalui surat yang telah disampaikan Ketua DKM Al-Hakim, sehingga kita nanti mengikuti aturan MUI di wilayah Gunung Kidul. Semoga zakat fitrah yang kita sampaikan di bulan suci Ramadan ini menjadikan bersih jiwa kita, puasa kita menjadi lebih sempurna, sehingga ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi warga kaum muslimin dan muslimat wilayah Villa Gading Permata yang akan menunaikan dan berniat menunaikan zakat fitrah, segera saja datang ke Masjid Al-Hakim setiap setelah sholat tarawih. Insya Allah kami panitia siap untuk menyalukan dan menyanyikan. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.